Hati-hati di jalan, komplotan begal tak segan menghilangkan nyawa korban. Biasanya kita langsung pepet, kita keluarin sajam, ya kita kadang-kadang kita tendang motornya, dan seperti itu baru kita berangkat. Tindak kriminal di Indonesia masih merajalela. Beragam faktor menjadi penyebabnya. Salah satunya dalih ekonomi. Para pelaku kejahatan tega merampas harta korban demi kepentingan pribadi. Terus berulangnya aksi kejahatan tentu saja membuat masyarakat resah dan merasa tidak aman. Salah satu tindak kriminal yang saat ini masih menjadi momok di masyarakat adalah begal. Harta benda yang menjadi target para pelaku begal biasanya sepeda motor. Walau aparat penegak hukum sudah bekerja untuk menuntaskan beberapa kasus begal, tapi nyatanya para pelaku masih berkeliaran di jalanan. Masih sering terjadi gitu. Memang kalau kejahatan itu kan terjadi karena 3 hal. Yang pertama ada pelaku yang termotivasi. Berarti dalam hal ini adalah pelaku begal gitu. Yang kedua ada korban yang rentan. Artinya di dalam ruang publik ternyata masih banyak nih korban-korban yang rentan untuk dicuri atau dirampok barangnya. Yang ketiga adalah kurangnya penjagaan atau ketiadaan pengawasan gitu. Nah, bila 3 faktor ini bertemu gitu, kejahatan itu dapat terjadi. Tingginya kasus begal membuat masyarakat geram. Kemarahan masyarakat juga memicu para korban untuk melakukan perlawanan. Namun di beberapa kasus, korban yang mengaku membela diri melawan begal malah terjerat pidana. Ketakutan masyarakat terhadap begal bukanlah tanpa alasan. Para pelaku begal kerap bertindak sadis saat akan merampas harta korban. Bahkan mereka tak segan menghilangkan nyawa korban. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Dalam iNews Files kali ini, kami akan mengulas praktik kejahatan begal. Tim kami berhasil berkenalan dengan seorang narasumber yang merupakan pelaku begal. Sebut saja namanya Boim. Yang lain juga udah jangan mereka menunggu kalau kita langsung ke nama aja. Kepada tim iNews Files, Boim bersedia untuk menceritakan dan menunjukkan praktik kejahatan begal yang biasa ia dan komplotannya lakukan. Boim kemudian mengajak kami menuju ke sebuah lokasi tempat komplotannya berkumpul. Ini mana bang? Teman-temannya. Yuk. Tanpa basa-basi, Boim langsung memperkenalkan kami dengan 3 anggota komplotan begal lainnya. Boim juga bercerita bahwa biasanya mereka lebih mengincar kendaraan roda 2 keluaran tahun muda. Ya, untuk motor-motor biasanya sih untuk motor metik ya, yang keseringan kita ambil untuk korban-korbannya. Ya itu juga tergantung dari tahunnya. Ya, karena daya jualnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang motor-motor tua. Boim mengaku sudah cukup lama menjalani pekerjaan haram ini. Desakan ekonomi menjadi alasan Boim untuk membenarkan tindakannya. Ya mungkin terkadang nyari pekerjaan susah ya. Kita terpaksa kerjaan ini dijalani. Sekitar 3-4 tahun. Kalau udah ngumpul ini kita ngapain lagi lanjut ya biasanya? Kita langsung gambar untuk lokasi sama kondisi. Dan kali ini kita udah ada lokasinya.
kita paling tinggal eksekusi aja sekarang. Oke. Eksekusi itu biasanya ngapain dulu? Ada cek lokasi dulu kah atau gimana? Cek lokasi kita, cek lokasi, udah kita cek lokasi dan ngeliat situasi di jalan. Kalau cukup aman kita langsung jalan kali ini juga. Langsung aja ya? Oke? Iya. Oke. Terkait lokasi untuk beraksi, Boim mengaku sering bertukar informasi dengan komplotan begal lainnya. Ya kalau tempat khusus nggak ada ya. Ya mungkin ada kontak-kontak dari teman-teman kadang-kadang yang di luar suka ngasih lokasi gitu, tempat buat kita melakukan operasi ataupun pembegalan seperti itu. Begal ini kan kejahatan yang dinamis ya. Dinamis tuh dalam arti hampir di seluruh hampir di seluruh area. Bila kesempatannya ada tuh mereka bisa pindah-pindah tuh gitu, cari wilayah atau cari lokasi target pencurian. Sebelum beraksi, Boim dan komplotannya mengaku wajib mengkonsumsi minuman keras atau bahkan narkoba. Ya kadang-kadang kalau nggak didorong sama obat-obatan atau minuman ya kurang lah misalkan gitu ya. Ya mungkin adalah untuk sebut doping kali ya seperti itu. Kan semua siap kan? Siap. Ya udah kita mulai eksekusi sekarang. Persiapan sudah matang untuk hari ini, langsung kita eksekusi aja di tempat yang biasa ya. Tempat yang mana? Sudah kita gambar ya. Nanti kita di depan berdua ya. Ya. Seperti biasa. Di belakang ya. Siap. Mantap untuk lokasi ya. Ya. Udah, kita lancar aja. Oke. Kita jalan. Senjata tajam menjadi salah satu alat utama yang digunakan Boim saat melakukan begal. Para pelaku begal ini tidak akan pernah beraksi dengan tangan kosong. Soalnya kalau senjata tajam itu biasanya yang kita bawa itu semacam golok, serulit, ataupun pistol ya untuk menakut-nakuti korban. Ya terkadang juga kalau misalkan korbannya melawan ya terpaksa kita melakukan kekerasan juga. Biasanya Boim beraksi bersama 3 orang pelaku lainnya. Tak jarang ada pelaku tambahan untuk melakukan pengawasan dari jauh. Boim dan komplotannya lebih memilih melakukan begal pada malam hingga dini hari di lokasi yang jauh dari keramaian. Ya terutama yang untuk begal itu ya jauh dari perkampungan, jalan-jalan yang sepi seperti yang di kebun-kebun ataupun trek-trek yang kosong aja. Setelah tiba di lokasi, Boim dan komplotannya akan memantau dan menunggu korban di titik yang mudah untuk melarikan diri. Di sini enak nih, enak. Oh, kita tutup ya. Oh, tempatnya deh. Pakai bayar masih sini ya. Ya. Nah, ke sini kita pasang lah. Ya, oke. Kita ke sini. Ya, kita ngomong dulu. Ya, yang korban-korbannya biasanya sih yang pulang habis kerja. Kadang-kadang juga ada yang pulang lagi dan ya gimana kita ketemunya. Kalau kita dijawab ya nggak sikap kita tanya. Usai jeda, Boim akan memperlihatkan bagaimana aksi brutalnya saat melakukan begal bersama komplotannya. Diam lu. Ya bang. Jalan.